Yap cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel gua ZR Maulana. Di video kali ini cuy, gue mau cerita sama kalian. Ini mengisahkan tentang kuntilanak merah. Ya, kita horor lagi. Yang mana kuntilanak merah ini pernah hidup ya. Sebelumnya dia hidup di zaman penjajahan Belanda. Yang jelas kisahnya seperti ini yang telah aku baca di beberapa artikel. Ya, kita mulai ceritanya ya. 100 tahun yang lalu cuy, hiduplah seorang perempuan yang bernama Lasmi ya. Perempuan cantik yang hidup pada zaman penjajahan Belanda. Nah, Lasmi berprofesi sebagai tukang sinden. Nah, tukang sinden, dan dia menikah dengan Asep ya, yang kebetulan Asep ini seorang pemain suling pada zaman itu ya. Jadi si Lasmi ini nyinden, si Asep ini main suling, gitu ceritanya. Mereka bertemu di kebun teh daerah asal Lembang dan saling jatuh cinta. Nah, Lasmi menikah dengan Asep yang bekerja sebagai peniup suling yang jadi pengiring saat ia menari nyinden. Nah, di zaman itu menikah di umur 12 tahun itu udah hal yang biasa men. Ya nggak kayak sekarang ya. Sekarang ini ya minimal 17 tahun lah kan biar bisa daftar KUA. Nah, setelah 5 tahun pernikahan, nah, Asep dan Lasmi ini belum juga dikaruniai anak. Tetangga mereka itu apa ya namanya tuh ya, kayak ngegosipin hal-hal buruk gitu ya, yang namanya tetangga ya. Nah, nggak sampai situ coy. Lasmi ini pernah dirayu dan dilecehkan oleh seseorang ya, selesai pentas di acara-acara orang Belanda. Oh, jadi zaman Belanda dulu tuh kalau emang ada acara itu pasti yang diundang itu nyinden, nggak kayak sekarang ya dangdutan. Nah, kejadian tersebut semakin membuat sedih dan merasa nggak pantas menjadi seorang ibu. Melihat sang istri yang bersedih, Asep meyakinkan Lasmi kalau ia nggak akan meninggalkannya meski mereka belum dikaruniai anak. Di titik ini Asep mulai sakit-sakitan. Ia memiliki penyakit gula. Tepat pernikahan usia Asep dan Lasmi menginjak 10 tahun, doa dan harapan keluarga kecil tersebut terkabul ya. Si Lasmi ini hamil. Lasmi mengusap-ngusap perut mengatakan, gunjingan tetangga berhenti, semua berubah menjadi doa. Oke. Jadi di usia 10 tahun Lasmi ini baru hamil cuy ya. Setelah mengetahui Lasmi hamil, Asep yang kala itu sakit ya, semakin parah, mulai menemukan semangat kembali untuk sembuh ya. Asep tetap bekerja seperti biasa dan meminta Lasmi untuk tetap berada di rumah. Namun Lasmi tetap memaksa pergi nyinden meski cepat kelelahan saat hamil muda. Lasmi merasa nggak betah di rumah dan nggak tega melihat suaminya bekerja sendiri. Jadi Lasmi ini perempuan yang baik men. Ia nggak membiarkan suaminya bekerja sendiri. Suatu hari sebuah kejadian yang nggak diduga datang. Malam itu selepas kerja, Lasmi berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Ia berjalan sendirian di suatu perkampungan gitu coy ya. Lasmi yang kala itu sedang mengandung 3 bulan. Ini jalannya ini cukup gelap menurut cerita. Berjalan pelan menahan kantuknya sebelum sebuah mobil pengangkut tanpa lampu menabraknya. Oh, jadi Lasmi ini jalan sendirian pulang nyinden. Setelah itu entah apa yang terjadi, entah supirnya ngantuk ya, tanpa lampu lagi menabrak Lasmi yang sedang hamil 3 bulan. Begitu ceritanya. Nah, tragedi berdarah tersebut berjalan sangat cepat. Tubuh Lasmi terseret dan wajahnya menghantam tanah sejauh 8 meter terlempar ke depan.
merobek mulut sampai telinganya. Waduh, lumayan parah ya. Supir yang menyadari menabrak seorang perempuan kemudian turun dan melihat kondisi Lasmi. Ya, kedua orang yang mengendarai mobil sempat berdebat soal nasib Lasmi. Namun mereka akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Waduh, ini setelah tabrak, ibaratnya bahasa kita sekarang ini tabrak lari ya cuy. Lasmi mendengar perdebatan mereka samar-samar. Oh, jadi Lasmi ini mendengar seorang pria itu debat ya. Di telinganya samar-samar karena Lasmi ini udah sedikit nggak sadarkan diri gitu. Ia menahan rasa sakit yang ada di perutnya, nggak ingin kehilangan anaknya. Ia mengenang harapan membesarkan anak dan pernikahannya dengan Asep. Perlahan roh Lasmi meninggalkan jasadnya dan tergeletak tragis. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Ya, Lasmi meninggal dunia. Tepat pukul 6 pagi, jasad Lasmi ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang berjalan menyusuri jalan tersebut ya. Perkampungan itu, suami istri tersebut nggak menyangka akan melihat jasad di tempat itu ya. Mereka kalut dan memanggil warga. Seorang warga yang mengetahui Lasmi lantas membawa jasadnya pulang ke rumahnya si Lasmi menggunakan andong ya. Zaman dulu itu andong cuy. Asep yang sedang khawatir istrinya belum juga pulang sangat terpukul mendengar kabar yang ditimpa oleh Lasmi ya, meninggal dunia dengan cara yang tragis. Tangisan Asep pecah saat ia melihat jasad istrinya. Ia juga melihat kaki Lasmi dipenuhi oleh darah yang telah kehilangan 2 orang dicintainya ya dalam hidup. Kehilangan anak dan seorang istri cuy, istri yang baik. Lasmi yang melihat tangisan Asep ingin sekali memeluk sang suami. Oh, jadi rohnya ini. Di hari itu juga jasad Lasmi dimandikan. Rumah Asep yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi oleh orang yang berbelasungkawa. Sebelum dikuburkan, janin yang ada di perut Lasmi dikeluarkan. Oh, jadi anaknya meninggal dunia juga. Asep begitu terpukul dan keluarganya mencoba menenangkan Asep, memberitahu Asep agar mengikhlaskan kepergian Lasmi dan calon anaknya. Jadi si Lasmi dan anaknya itu meninggal dunia. Ya, menurut apa yang aku tahu, kalau orang meninggal dalam keadaan mengandung itu mati syahid. Merasa bahwa kematiannya menyebabkan banyak kesedihan, Lasmi enggak terima dengan kematian tersebut. Ia dendam, menyelimuti membuat wajahnya berubah. Kelopak tatapan matanya yang sebelumnya teduh berubah menjadi sorotan berwarna merah darah. Wah, jadi ini rohnya itu ya. Rohnya yang pertama sendu, itu tatapannya berubah semacam kayak orang yang dendam banget. Wajahnya yang ramah berubah menjadi menyeramkan. Saat menyadari sosoknya berubah menjadi kuntilanak merah, ia berteriak dan tertawa melengking. Sebuah tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Oh, jadi ini asal mula kuntilanak merah itu perempuan hamil yang ditabrak dan kemudian ditinggalkan pergi begitu aja coy. Lasmi tetap datang menemui sang suami yang kesepian. Lasmi tahu usahanya sia-sia, namun ia ingin tetap dekat dengan sang suami. Lasmi selalu menunggu di tempat dirinya meninggal, menunggu mobil yang menabraknya melintas. Jadi cuy ya, dengan cerita kuntilanak merah ini cuy, kita bisa belajar untuk bertanggung jawab apapun itu terjadi ya. Jangankan menabrak manusia, kita menabrak hewan aja cuy, kayak kucing lah kan. Alangkah baiknya itu kita kubur ya. Oke, tetaplah bertanggung jawab men, apapun itu terjadi. Mungkin ya ini ya cerita tentang kuntilanak merah. Semoga ada yang bisa diambil dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.